2 cek toing. Dunia apa aja? Cik. Stereo. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ
bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang Sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa."
Marilah dengan keyakinan teguh kita mengkhususkan ibadah ini di dalam pengakuan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan hanya karena besar kasih-Nya akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk membawa kemenangan dunia. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus bagi saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Beberapa dari kita barangkali melihat peristiwa salib merupakan peristiwa tragis. Seorang anak seolah dibiarkan oleh bapaknya mengalami sengsara dan dikalahkan dunia. Karenanya lalu kita memandang peristiwa salib dengan penuh iba sekaligus sesal. Beberapa yang lain barangkali memusatkan perhatian pada penderitaan yang dialami oleh Kristus. Kemudian penderitaan Kristus itu menjadi proyeksi atas penderitaan yang dialami oleh manusia. Tema "Mungkinkah Allah telah kalah" yang diusung dalam ibadah Jumat Agung ini mendorong kita untuk berjalan lebih jauh bersama Yesus Kristus di dalam penderitaannya di kayu salib. Apakah benar Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia? Untuk menjawab pertanyaan ini, perkenankan kami menawarkan hal berikut. Peristiwa salib merupakan perayaan akan ketaatan Yesus Kristus. Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus menyaksikan yang demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena itu saudaraku, peristiwa salib merupakan perayaan akan kemenangan. Kemenangan atas egosentrisme, kemenangan atas keinginan mementingkan diri sendiri, kemenangan atas hasrat untuk menempatkan diri lebih tinggi daripada kehendak Bapa. Dengan warna liturgi merah, kita dibawa pada penghayatan akan kemenangan Kristus itu. Pada akhirnya, marilah kita membawa hormat dan kekaguman atas pengorbanannya dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 170 bait 1 dan 2, Kepala yang Berdarah.
Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu ialah Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas. Karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi. Katanya, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Tuhan Yesus, seringkali kami hilang sabar. Seringkali kami tidak mampu menguasai diri. Kami menjalankan hasrat diri kami untuk mengumbar amarah dan melukai orang-orang di sekitar kami. Sudilah kiranya Engkau mengampuni kami. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu. Dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus, ada kalanya kami ingkar bahwa kami ini adalah murid-Mu. Kami ingkar bahwa kami membawa nilai-nilai yang telah Engkau ajarkan pada kami. Kami takut, Tuhan, jika kami berjalan pada nilai-nilai kebenaran yang Engkau ajarkan. Kami akan mengalami penderitaan seperti yang Engkau derita. Kami takut kehilangan kenyamanan. Kami takut kehilangan kawan. Sudilah kiranya Engkau mengampuni kami.
Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, penjaga berdiri di situ, menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa kami memiliki nilai-nilai hidup. Nilai-nilai yang kami anggap baik, nilai-nilai yang membantu kami untuk menjalani hidup. Akan tetapi Tuhan, nilai-nilai ini tidak jarang kemudian kami tempatkan sebagai hukum yang kami harap dipatuhi juga oleh orang-orang di sekitar kami. Kemudian kami pun mulai melukai hati orang-orang di sekitar kami dan memaksa mereka untuk memberlakukan nilai-nilai kami sebagai hukum bagi mereka. Sudikah kiranya Engkau mengampuni kami? Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya. Katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kuliah di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Tuhan Yesus, bukan hanya sekali dua kali kami ingkar akan Engkau. Kami merasa kami berjalan sendiri. Kami ingkar bahwa di setiap langkah kami, Engkau membersamai kami. Karenanya, kami sering khawatir di dalam menjalani hidup. Alih-alih memandang wajah-Mu dan meminta pertolongan dari-Mu, kami mengandalkan kekuatan diri kami, berhitung sedemikian rupa, sekuat tenaga, berlari-lari, seolah kami mampu lepas dari gumul hidup kami. Dengan demikian, kami semakin menjauh dari-Mu. Sudilah kiranya Engkau mengampuni kami. Tuhan
Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri. Sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar, mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia, dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi, mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas!" Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata,
"Salam, hai orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan, di tempat yang bernama Litostrotos, yang dalam bahasa Ibrani disebut Gabata. Tuhan Yesus, ada kalanya kejernihan hati kami tertutup oleh keinginan untuk diterima oleh orang-orang di sekitar kami. Anggapan dan penilaian orang lain lebih kami utamakan. Kami menganggap bahwa ketentraman hidup ditentukan oleh penerimaan lingkungan terhadap diri kami. Kami lalu menggeser standar moral kami menjadi asal diterima lingkungan adalah merupakan hal yang baik.
Marilah kita menerima anugerah dari Tuhan. Bagi setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan, Ia menjanjikan anugerah pengharapan dan sekaligus panggilan untuk hidup dalam terang-Nya, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita bersiap hati, memohon pimpinan Roh Kudus berkarya dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur kami boleh menghayati Jumat Agung, peristiwa yang penting dalam kehidupan iman kami. Karena pada saat ini kami menghayati kematian-Mu yang sangat berarti bagi kehidupan kami. Sekarang kami akan mencoba menggali, mempelajari dan menghayati akan peristiwa kematian-Mu untuk kami semua di kayu salib. Mampukanlah kami untuk mengerti dan memahami. Ya Roh Kudus, bukalah hati kami agar kami dapat menangkap apa yang Tuhan berikan dan nyatakan kepada kami, dan sembunyikanlah hamba-Mu yang lemah ini di belakang salib-Mu, sehingga hanya kebenaran-Mu dan karya-Mu lah yang nyata di tengah-tengah kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kita memperhatikan bacaan kita terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-19. Kita perhatikan ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-30. Inilah firman Tuhan untuk kita semua. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalib
meninggalkan mereka, bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagikannya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu," dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus." Di situ ada suatu berkas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat menghayati Jumat Agung sore hari ini. Tema kita hari ini adalah mungkinkah Allah telah kalah? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang memiliki berbagai macam pengertian dan pendapat tentang kematian. Ada yang memahami kematian adalah sebuah kesia-siaan dan sesuatu yang tidak berharga lagi. Binatang, sebagus apapun, semahal apapun, kalau sudah mati tidak berharga. Tanaman, sebagus apapun, semahal apapun ketika kita membelinya, tapi dia mati, maka juga tidak berharga lagi. Ada juga yang memahami kematian adalah sebuah kekalahan. Coba saja kita mendengar bagaimana pendapat orang yang melihat seseorang yang sakit berjuang sedemikian rupa untuk melawan sakitnya, lalu dia meninggal dunia dan kita mengatakan dia kalah melawan penyakit. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
peristiwa saat ini menceritakan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus kalah melawan kejamnya tombak, cemeti, dan juga pengkhianatan banyak orang. Sehingga orang mengatakan dia kalah. Saudara, kata benarkah Allah telah kalah? Itu sebuah diskusi yang menarik bagi kita. Karena banyak orang yang memahami bukankah Yesus itu adalah anak Allah. Sehingga tidak mungkin Yesus itu kalah, apalagi mati. Biasanya kalau film-film Hollywood atau Bollywood, yang namanya bintang itu tidak pernah mati. Meskipun dia dikeroyok banyak orang dan kelihatan mau mati, pasti tidak akan mati. Sehingga agak sulit bagi seseorang untuk memahami bahwa Yesus yang adalah anak Allah, yang orang seringkali mengatakan dia adalah Allah, mati atau kalah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik ketika kita bicara tentang kematian dalam konteks peristiwa Yesus menderita dan Yesus mati. Ada beberapa fakta yang diungkap oleh Tuhan Yesus tentang kematian itu. Yang pertama, menurut Tuhan Yesus, kematian adalah jalan akan munculnya kehidupan baru. Ketika kita membaca Yohanes 12, Yesus mengumpamakan tentang bulir gandum. Gandum yang harus ditanam, yang harus dikubur untuk menghasilkan sebuah bulir atau menghasilkan gandum. Kehidupan yang baru akan muncul ketika ada sesuatu yang dikubur, ada sesuatu yang kemudian ditanam, dan justru dari itu semua akan keluar apa yang disebut dengan kehidupan yang baru. Maka kematian adalah jalan akan munculnya kehidupan yang baru. Yang kedua, kematian menurut Yesus adalah jalan perjuangan. Kematian adalah jalan perjuangan. Kematian Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus turun ke dalam kegelapan. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Pertanyaannya adalah bagaimana maut bisa dikalahkan oleh manusia? Bagaimana maut bisa dikalahkan dan tidak memiliki sengat yang bisa mematikan manusia? Apakah dengan perbuatan? Apakah dengan amal, ketekunan ibadah, doa-doa, senjata, ataupun juga senapan? Apakah maut bisa dikalahkan dengan semua itu? Ternyata tidak. Seseorang yang ingin mengalahkan kematian adalah orang yang mau turun dan bergelut serta berkelahi dengan kematian itu. Maka dikatakan Yesus turun ke dalam kekelaman, di dalam kegelapan untuk mengalahkan maut itu. Dan apakah Yesus kalah? Tidak. Karena Yesus tidak mati untuk selama-lamanya. 3 hari kemudian Yesus bangkit. Yang ketiga, kematian sesungguhnya adalah jalan kemenangan. Kisah tentang Tuhan Yesus tidak pernah berhenti pada kisah Jumat Agung. Inilah yang seringkali salah dipahami dalam peristiwa-peristiwa gerejawi kita atau bahkan orang lain di luar iman kita. Seringkali hanya membaca dan meyakini tentang Yesus yang berhenti pada kisah kematian, titik. Jika Yesus mati, maka pernyataan tentang Allah kok bisa mati, Allah kok kemudian kalah, itu benar adanya. Tetapi kisah Yesus tidak pernah berhenti pada kisah kematian Tuhan Yesus, tetapi berlanjut kepada kebangkitan. Maka disinilah kita bisa melihat bahwa kemenangan tidak bisa dicapai tanpa kematian. Dan kematian adalah awal dari sebuah perjalanan menuju
kemenangan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari ulasan tersebut kita memahami bahwa kematian tidak harus dimengerti sebagai sebuah kekalahan ataupun bahkan kesia-siaan. Justru kematian memiliki makna mulia dalam hidup seseorang. Kematian Tuhan Yesus berdampak besar dan berarti bagi kehidupan manusia. Sebab melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, kuasa kegelapan, kuasa maut dikalahkan oleh Yesus dan manusia mendapatkan keselamatan dalam hidupnya. Ada sepasang suami istri yang lama sekali menantikan kehadiran anak. Dan Tuhan memberikan kepadanya seorang gadis yang cantik. Anak ini tumbuh menjadi gadis cantik dan mengasihi ayah dan ibunya. Mereka berbahagia sebagaimana keluarga-keluarga yang lain. Hingga tiba-tiba suatu kali anaknya kesakitan dan dibawa ke rumah sakit. Ternyata entah bagaimana anak tersebut mendapatkan virus yang menyerang anggota tubuhnya, yaitu kedua ginjalnya menjadi rusak. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan anak itu. Tidak ada cara lain untuk memulihkan dan mengobati ginjalnya kecuali dengan cara transplantasi. Setelah berusaha untuk kesana kesini, menunggu waktu untuk mendapatkan ginjal yang cocok, tidak ketemu. Dan akhirnya ketemulah ginjal yang terbaik, yaitu ginjal ibunya. Ibu ini mengetahui bahwa ginjalnya bagus, cocok, maka dia senang sekali. Karena dengan demikian anaknya segera akan tertolong. Dan anaknya akan tumbuh kembali menjadi anak remaja yang ceria. Maka dengan penuh optimis, dengan penuh syukur, dengan penuh semangat dan juga dengan kebahagiaan, dia kemudian menjalani operasi. Saudara, operasi berjalan dengan baik. Sang anak mendapatkan ginjal dari ibunya 1, dan ibunya memiliki ginjal 1, dan keadaan membaik. Tapi selang seminggu kemudian, kondisi ibunya mengalami drop luar biasa, sehingga ibunya meninggal dunia. Saudara, melihat cerita tadi dan kasus tersebut, apakah kita masih bisa mengatakan bahwa kematian adalah kekalahan? Tentu tidak. Apakah kematian adalah sebuah kemalangan bagi ibu ini dan juga kemalangan bagi anaknya? Tentu tidak, dan tidak semudah itu. Atau bagaimana kita memahami kematian para pahlawan ataupun juga para nakes, tenaga-tenaga kesehatan yang mati dalam pengabdiannya? Apakah itu sebuah kekalahan untuk mereka? Dan apakah itu juga kesia-siaan bagi mereka? Tidak. Kita harus mengatakan bahwa itu adalah jalan kemuliaan. Bahwa kematian mereka adalah kemuliaan. Bahwa kematian mereka adalah sesuatu yang sangat bernilai dalam kehidupan ini. Sebab meninggalkan dunia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan juga dalam rangka untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka kasihi. Maka sebetulnya kalau kita bicara tentang peristiwa Yesus mati di Jumat Agung,
maka sebetulnya kita bicara tentang kemenangan sebuah cinta. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dia yang ditiang, yang mungkin orang lain mengatakan, oh itu jin kafir dan lain sebagainya. Tetapi bagi kita, yang terpancang di salib adalah orang yang tidak berdosa. Yang terpancang di salib adalah manusia yang memiliki ketulusan dan memiliki cinta yang besar bagi orang lain. Cinta yang tidak pamrih. Cinta yang kemudian mengorbankan dirinya sedemikian rupa. Bahwa sesungguhnya kekuatan dan kehebatan manusia bukanlah ketika dia mampu menggunakan kata-katanya, menggunakan senjatanya. Tetapi kekuatan manusia adalah ketika dia mampu menaklukkan dirinya sendiri dari segala ambisi, keserakahan, kemarahan, kebencian, dan kerelaan diri untuk berkorban bagi orang lain. Maka ketika kita memandang salib di mana Yesus terpancang dan disalib ada di sana, maka bukan rasa malu yang ada di dalam hati kita. Sebaliknya yang ada di dalam diri kita adalah kebanggaan sekaligus rasa haru yang luar biasa bahwa kita dicintai oleh orang lain, yaitu Yesus, bahwa Yesus mengorbankan dirinya untuk kita. Karena itu kita mengikuti Dia, mengikuti Yesus yang memiliki cinta yang besar dan kesediaan untuk berkorban dan melepaskan harga diri, keinginan diri, dan hawa nafsu untuk dirinya sendiri. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Tidak semua pemimpin agama mau untuk melakukan seperti itu. Maka peristiwa Jumat Agung melihat Yesus yang disalib dan mati di sana adalah kekuatan iman yang besar bagi kita. Dan itulah justru kemenangan yang hakiki. Bahwa di dalam kematiannya ada kemenangan di dalamnya. Kemenangan untuk menanggalkan keegoisan, kemenangan untuk menekan harga diri, dan kemenangan untuk membiarkan cinta tanpa pamrih, cinta yang besar menguasai segala-galanya. Kematian Yesus bukanlah kehinaan, namun kemuliaan akan hidup yang sejati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah lagu yang sangat baik syair maupun melodinya. Lagu ini dikarang oleh Josh Bernard di tahun 1913. Lagu ini sangat populer di abad ke-20. Di masa remajanya, ia sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan ketika ayahnya meninggalkan Josh sendirian saat dia berumur 16 tahun, ia bergabung dengan komunitas Bala Keselamatan. Dan kemudian dia ditabiskan menjadi seorang pendeta di gereja Metodis Episkopal. Dan pelayanannya luar biasa. Saudara, suatu kali dalam perjalanannya kembali ke Michigan, ia mengalami pergumulan yang sangat dalam tentang kematian Kristus di kayu salib. Yang kemudian Rasul Paulus pernah maksudkan dengan bagaimana kita bersekutu dengan Kristus. Semakin dia merenungkan arti kematian Yesus di kayu salib, semakin dia melihat bahwa salib bukan sekedar simbol atau lambang, tetapi salib adalah inti dari Injil Kristus. Lagu ini adalah lagu yang kemudian dia perdengarkan kepada kita semua dan menjadi lagu yang sangat indah yang kita bersama-sama rasakan
maknanya. Karena itu saya mengajak saudara-saudara yang ada di ruangan ini maupun di rumah masing-masing. Marilah dengan penuh penghayatan memahami arti kematian Yesus di kayu salib. Maka kita bersama-sama menyanyikan sebuah pujian, Nun di Bukit yang Jauh. Saudara rasakan betul syair ini ketika kita menyanyikannya. Itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung hingga tiba ajalku. hingga tiba saat ajalku. Salib itu ingin ku rengkuh teguh, Salib itu ku rangkul teguh dan menjadi mahkota bagi hidupku. dan mahkota kelak milikku. Saudara yang terkasih, melalui syair ini menjelaskan dengan sangat kepada kita bagaimana kasih Kristus dan kematian Kristus di kayu salib. Bukan kekalahan, bukan kesia-siaan, tapi itu adalah cinta dan kemenangan yang diraih oleh Tuhan Yesus dan menjadi kemenangan bagi kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang telah menunjukkan
betapa Engkau berjuang sampai mengorbankan dirimu mati untuk kami. Kami datang kepadamu, senantiasa mohon berkat dari Tuhan. Ajarlah kepada kami untuk selalu bersyukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kami dan menghayati akan makna pengorbananmu, cinta kasih-Mu kepada kami. Maka kami sore hari ini datang untuk memohon Tuhan menemani saudara-saudara kami dan diri kami yang saat ini ada dalam lembah kekelaman. Diri kami yang sedang ketakutan, yang sedang cemas, yang sedang khawatir terhadap kehidupan yang sekarang kami alami. Kami khawatir terhadap masalah ekonomi kami, masalah bisnis kami, masalah keluarga kami, maupun khawatir karena penyakit yang sedang kami derita, sebagaimana yang sedang dirasakan oleh orang tua kami, Bapak Yoto. Temanilah kami dalam lembah kekelaman ini, dalam gelapnya jalan yang sedang kami tempuh, agar kami memiliki kekuatan untuk terus berjuang seperti Kristus dan mengalahkan kekelaman itu bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami dengan satu hati bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanannya bagi kita, dengan mengingat Mazmur 107 ayatnya yang pertama hingga ketiga. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Marilah sebelum kita membawa persembahan, kita awali dengan memujikan nyanyian Kidung Baru 183, Dulu Ku Mencari. Dulu ku mencari harta dunia, kini ku beroleh yang memberikannya. Dulu perasaan
Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Di bawah langit yang sama, dari sudut bumi yang berbeda-beda, kami jemaat-Mu ya Tuhan kembali menghadap ke-Hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala berkat dalam kehidupan kami melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan ini. Sekalipun sungguh kami sadar persembahan yang kami kumpulkan ini tidak sebanding dengan segala berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Kami memohon Engkau berkenan menerima dan menyucikannya, sehingga pada akhirnya bisa berguna bagi gereja-Mu dan kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berterima kasih atas firman Tuhan yang hadir melalui perantaraan Ibu Pendeta Apiheni Hartiningsih. Terima kasih jika melalui peribadatan Jumat Agung kali ini Engkau kembali mengingatkan kami makna dari kematian-Mu. Bukan momen kekalahan tetapi justru momen kemenangan, karena kami bisa memperoleh kehidupan kami yang baru melalui penebusan-Mu. Ya Bapa, ya Tuhan kami, jika setelah ini kami undur dari peribadatan ini, kami mohon Tuhan berkenan menyertai segala aktivitas masing-masing dari kami, agar kiranya bisa terus sejalan dengan kehendak dan rancangan-Mu saja. Demikian doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan melalui perantaraan Putra-Mu yang kudus, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, marilah kita mengingat bahwa Yesus setia menjalankan kehendak Bapa di surga, hingga rela menderita mati berkorban bagi setiap kita. Kami akan menghayatinya dalam hidup kami. Marilah kita memohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah hidup yang penuh derita dan pergumulan ini. Dan kami akan terus berbagi kemuliaan salib itu. Saudara, pulanglah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaannya di kayu salib, kasih Allah yang berkenan mengutus putranya ke dunia ini, dan persekutuan Roh Kudus yang membuat saudara mampu hidup dan mati bersama Dia menyertai saudara sekalian. Amin.